Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Arya Jakaria. NIM saya 202508101106. Kelas saya TI NFC 202502. Saya dari Universitas Kuningan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem penataan bantuan sosial di Desa Serta Barat. Proyek ini dibuat untuk membantu proses pendataan bantuan sosial agar lebih terstruktur, akurat, efektif, dan mudah dikelola secara digital. Lanjut, yang pertama ada diagram konteksnya itu seperti ini. Diagram konteks ini menunjukkan gambaran umum hubungan antara sistem dengan pihak luar atau aktor yang berinteraksi dengan sistem. Dalam sistem ini terdapat beberapa pihak seperti admin, petugas, pendata, masyarakat atau penerima bantuan, serta pihak pengawas atau pemerintah terkait. Nah, masing-masing aktor ini memiliki peran berbeda, misalnya memasukkan data, mengajukan bantuan, memverifikasi data, hingga menerima laporan. Untuk transisinya itu setelah melihat gambaran umum sistem, berikutnya kita masuk ke detail alur proses sistem, yang dimana ada DFD level 0. Nah, DFD atau data flow diagram digunakan untuk menjelaskan bagaimana data mengalir di dalam sistem. Di sini terlihat hubungan antar proses penyimpanan data dan entitas eksternal. Tujuannya agar alur kerja sistem dapat dipahami secara jelas mulai dari input data sampai menghasilkan informasi atau laporan. Contohnya itu seperti ini, ada 9 level dari DFD-nya. Oke, yang pertama ada kelola admin. Pada bagian ini dijelaskan kelola admin. Admin memiliki hak akses untuk mengatur data pengguna sistem. Aktivitasnya meliputi menambah data admin, mengubah data, melihat data, dan menghapus data. Fitur ini sangat penting karena admin merupakan pusat pengendali sistem. Yang ketiga ada kelola kriteria dan program. Kelola kriteria dan program. Kriteria ini digunakan sebagai syarat atau dasar penentuan penerimaan bantuan, sedangkan program bantuan berisi jenis bantuan yang tersedia. Admin dapat melakukan proses tambah, edit, lihat, dan hapus data program maupun kriteria. Lanjut, ada kelola data penduduk. Nah, data penduduk ini merupakan komponen utama karena berisi informasi calon penerima bantuan. Data yang dikelola biasanya meliputi identitas warga, alamat, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan informasi lain yang berkaitan dengan kelayakan bantuan. Terus ada verifikasi dan validasi. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang masuk benar, lengkap, dan sesuai kondisi lapangan. Petugas akan melakukan pengecekan terhadap data penduduk dan kriteria dan data penduduk lainnya. Hasil akhirnya adalah menentukan apakah data tersebut valid atau perlu perbaikan. Yang selanjutnya ada pengajuan bantuan. Yang dimana pengajuan bantuan ini, sistem akan mencatat data pengajuan, status pengajuan, dan informasi pendukung lainnya. Tujuan proses ini agar pengajuan menjadi lebih tertata dan mudah dipantau. Selanjutnya ada penetapan penerimaan. Penentuan dilakukan berdasarkan data penduduk, hasil validasi, dan kesesuaian dengan kriteria program. Dengan sistem digital, keputusan penerima menjadi lebih objektif dan transparan. Yang selanjutnya penyaluran bantuan. Penyaluran bantuan. Setelah penerima ditetapkan atau bantuan akan disalurkan sesuai program yang tersedia. Sistem akan mencatat data penerima, jenis bantuan, tanggal penyaluran, serta status distribusi bantuan. Yang terakhir, laporan dan monitoring. Laporan dan monitoring digunakan untuk membantu pihak pengelola maupun pimpinan dalam memantau proses bantuan sosial. Monitoring bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran. Untuk DFD-nya itu
sudah sampai level 9. Selanjutnya ada IRD. Nah, IRD ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas di dalam database. Beberapa entitas utama yaitu ada admin, penduduk, penyaluran, warga, program, dan verifikasi pengajuan penyaluran. Nah, ada program bantuan, penyaluran, dan warga. Saya masukkannya cuma 3 untuk IRD. Selanjutnya ada normalisasi data penerimaan bantuan sosial 2025, yaitu tahun lalu. Nah, di tahapan pertama itu UNF atau Unormalis From atau disingkat UNF. Data masih dalam bentuk mentah dengan grup berulang dan kolom yang berisi nilai ganda seperti jenis bantuan yang digabung. Nama penerima ada Rosidin, Nani, Supriyatni, Titin Fatimah, RT 06, 06, dan 07. Nah, jenis bantuannya itu ada 3, PKH, BPNT, Banpang. Yang Nani juga ada 3, untuk Supriyatni cuma 1, BLT Kesehatan. Titin itu ada 2, BPNT sama Banpang. Yang dimana nominalnya itu tidak ada sebagian yang tidak disebutkan dan ada sebagian yang disebutkan. Misalnya di BLT Kesehatan ini disebutkannya cuma 900.000 gitu, atau baru lah, keterangannya masih baru. Yang ini itu masih aktif, jadi belum bisa di publikan gitu, masih dalam bentuk privasi hitungannya lah. Terus yang kedua ada First Normal From atau 1NF, yang dimana 1NF ini data mulai dipisahkan agar setiap kolom memiliki nilai tunggal. Tujuannya agar mengurangi pengulangan data dan meningkatkan keteraturan struktur database. Nah, jadi cuma ada 4 ini pengguna nama penerima gitu, karena belum semua didata oleh si pimpinan atau manajemen yang ada di desanya, masih dalam bentuk diseleksi dulu gitu, ada tahapannya. Cuma yang udah ada hasilnya itu cuma dikasih 4 data penerima. Terus yang ketiga itu ada Second Normal Form, yang dimana setiap atribut harus bergantung penuh pada primary key. Tahapan ini membantu mengurangi ketergantungan parsial dan memperbaiki efisiensi database. Nah, jadi ini untuk hasil second normal form. Yang keempat atau three normal form atau 3NF. Nah, pada tahapan ini dilakukan penghilangan ketergantungan transitif. Hasilnya adalah database yang lebih rapih, minim redundasi, dan mudah dikembangkan. Lanjut ada tabel normalisasi. Nah, pada tabel ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas di dalam database. Hubungan antara entitas ditentukan menggunakan primary key dan region key, yang dimana ada ID warga, ID penyaluran, dan juga ID program. Lanjut, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan materi pada hari ini. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.